Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Apip, kembali lagi bersama kami perwakilan BPKP Aceh. Setelah mengetahui informasi seputar penilaian kapabilitas Apip, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tutorial penilaian mandiri kapabilitas Apip melalui aplikasi. Langsung saja, yuk kita simak tutorial berikut ini. Nah, sebelum melangkah ke tutorial penggunaan aplikasi, Sobat Apip harus tahu nih, ada dua jenis peran Apip dalam melaksanakan penilaian mandiri kapabilitas Apip. Masing-masing peran memiliki akun aplikasi yang berbeda. Peran tersebut ialah sebagai admin dan sebagai asesor. Tugas dan tanggung jawab admin ialah mendistribusikan tugas kepada pegawai Apip yang ditunjuk menjadi asesor dan membuatkan username untuk masing-masing asesor. Melakukan validasi hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh asesor, mengirimkan hasil penilaian mandiri kepada evaluator jenjang 1, membuat surat pernyataan tanggung jawab hasil penilaian kapabilitas Apip, dan mengirimkannya kepada perwakilan atau direktorat BPKP. Dan berkoordinasi secara aktif dengan perwakilan atau direktorat BPKP untuk memonitor proses penilaian kapabilitas Apip. Adapun tugas dan tanggung jawab asesor ialah melakukan pengisian menu profil Apip secara triwulanan, melakukan pengisian menu penilaian mandiri secara tahunan dalam rentang waktu triwulan 1 dan 2, mengisi uraian pemenuhan pernyataan dengan narasi yang memadai untuk meyakinkan bahwa bukti dukung telah memenuhi pernyataan sesuai kualitas yang dipersyaratkan dalam suplemen daftar uji dan bukti pendukung. Mengadministrasikan soft copy bukti pendukung ke dalam online storage seperti Google Drive, Dropbox, dan lain-lain, kemudian menyaring link soft copy bukti dukung tersebut ke dalam data input yang disediakan. Dan memastikan simpulan pemenuhan telah sesuai dengan bukti dukung yang ada dan melaporkan kepada admin Apip apabila penilaian mandiri telah selesai dilakukan untuk divalidasi oleh admin Apip. Setelah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing peran, selanjutnya mari kita menyimak tutorial penilaian mandiri kapabilitas Apip melalui aplikasi berikut ini. Hal pertama yang dilakukan dalam penilaian mandiri kapabilitas Apip ialah melakukan login ke aplikasi tersebut. Aplikasi penilaian kapabilitas Apip dapat diakses melalui internet browser pada laman berikut. Selanjutnya, Sobat Apip melakukan login dengan cara memasukkan data akun asesor berupa email dan password yang telah didapatkan dari masing-masing perwakilan BPKP Aceh. Tampilan beranda pada laman aplikasi akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya ialah persiapan berupa pengisian profil Apip dengan memilih menu profil Apip pada daftar menu. Menu penilaian mandiri tidak dapat diisi jika belum mengisi profil Apip. Maka dari itu, Sobat Apip terlebih dahulu harus mengisi menu profil Apip agar dapat melakukan input data pada menu penilaian mandiri. Cara mengisi profil Apip ialah dengan memilih menu tambah, lalu memilih tahun penilaian dan nama instansi Apip daerah. Setelah menyimpan profil Apip, menu penilaian mandiri sudah dapat diisi. Pada menu penilaian mandiri, Sobat Apip dapat melihat progres atau status penilaian mandiri yang dilakukan. Warna kuning sebagai tanda perlunya mengunggah soft file surat tugas tim asesor yang telah dibentuk. Warna abu-abu sebagai tanda bahwa pengisian pada form penilaian mandiri sedang dalam proses. Sedangkan warna hijau sebagai tanda bahwa pengisian pada form penilaian mandiri telah selesai dan hasil penilaian mandiri telah dikirim kepada evaluator jenjang 1. Sebagai langkah awal, Sobat Apip terlebih dahulu mengunggah soft file surat tugas tim asesor yang telah dibentuk. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan cara mengunggah file di Google Drive. Pertama-tama, buatlah folder baru pada Google Drive untuk dijadikan sebagai folder lampiran penilaian mandiri kapabilitas Apip. Setelah itu, unggah file surat tugas tim asesor yang telah dibentuk ke dalam folder tersebut. Setelah berkas terunggah,
Salin tautan berkas dengan syarat akses berkas tersebut tidak dibatasi agar memudahkan tim evaluator mengecek validitas berkas tersebut di kemudian hari. Setelah tautan berkas surat tugas berhasil disalin, tempel tautan tersebut pada kotak tautan yang tersedia pada menu pengunggahan file surat tugas. Setelah itu, lengkapi data nomor surat tugas dan tanggal surat tugas. Terakhir, simpan data. Setelah itu, form penilaian mandiri akan muncul dan Sobat Apip sudah bisa melakukan pengisian penilaian mandiri kapabilitas Apip. Salah satu hal yang harus dipersiapkan Sobat Apip ialah membuat online storage untuk mengumpulkan bukti dukung terkait penilaian kapabilitas Apip. Penilaian mandiri kapabilitas Apip dilakukan dengan perincian per elemen dan topik. Pada form penilaian mandiri, tersedia data input untuk menambahkan tautan berkas bukti dukung. Maka dari itu, Sobat Apip perlu membuat online storage terlebih dahulu untuk mengumpulkan bukti dukung terkait penilaian kapabilitas Apip yang dirinci per elemen dan topik. Salah satunya dengan menggunakan Google Drive. Pada folder yang sama dengan pengunggahan berkas surat tugas tim asesor, buatlah folder baru untuk semua elemen komponen penilaian kapabilitas Apip, yaitu berjumlah 6 folder elemen. Setelah selesai, buatlah folder baru sebagai folder topik di dalam masing-masing folder elemen sesuai topik dari masing-masing elemen. Total topik keseluruhan ialah sebanyak 18 topik. Setelah pembuatan online storage bukti dukung berhasil, Sobat Apip dipersilakan untuk mengunggah bukti dukung masing-masing topik ke dalam folder topik yang sesuai dan mengisi form penilaian mandiri. Selanjutnya ialah pengisian form penilaian mandiri. Setelah membuat online storage, selanjutnya kita akan melakukan pengisian form penilaian mandiri. Pengisian form penilaian mandiri ini dilakukan secara per elemen yang terdiri dari pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola, dan peran dan layanan.
Pada kesempatan ini, kami akan memberikan contoh pengisian pada elemen pengolahan SDM. Pengisian form penilaian dimulai dari level 1 hingga seterusnya. Setiap elemen akan dirinci menjadi beberapa topik. Elemen pengolahan SDM terdiri dari topik perencanaan SDM APIP dan pengembangan SDM profesional APIP. Sobat APIP diminta untuk menjelaskan aspek penilaian dari setiap topik dengan memilih antara pilihan ya atau tidak, mengisi uraian, dan melengkapinya dengan tautan berkas bukti dukung. Form penilaian mandiri ini dilengkapi dengan fitur yang memberikan penjelasan terkait topik tersebut sehingga Sobat APIP dapat mengetahui maksud topik dan jenis bukti dukung seperti apa yang diminta. Selanjutnya, Sobat APIP dipersilakan untuk mengisi form penilaian mandiri secara urut dan teratur. Tautan bukti dukung diambil dari soft file berkas bukti dukung yang telah diunggah pada online storage sebelumnya, yaitu Google Drive. Bagian simpulan pemenuhan setiap topik diisi ya atau tidak sesuai dengan kelengkapan pemenuhan setiap aspek penilaian topik. Pastikan semua topik terisi secara lengkap agar penilaian atas elemen terkait dapat dilakukan. Setelah memastikan form penilaian elemen pengolahan SDM terisi lengkap, Sobat APIP dapat melakukan penyimpanan data. Setelah berhasil, lakukan pengisian elemen lainnya dengan cara yang sama dan melanjutkan pengisian form penilaian mandiri ke level selanjutnya. Langkah terakhir ialah validasi dan pengiriman hasil penilaian mandiri oleh admin APIP. Setelah melengkapi pengisian form penilaian mandiri, Sobat APIP dapat melihat rekapitulasi hasil penilaian mandiri pada menu simpulan level. Pada bagian ini, Sobat APIP dapat melihat skor topik, simpulan level, skor elemen, dan level kapabilitas APIP. Selain itu, Sobat APIP juga dapat melihat grafik per elemen dan grafik per topik.
Setelah asesor menyelesaikan pengisian form penilaian, selanjutnya hasil penilaian mandiri akan direview dan divalidasi oleh admin APIP melalui akun admin. Setelah berhasil login ke akun admin, pilih menu penilaian mandiri untuk melihat hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh asesor. Tugas admin ialah hanya melakukan validasi atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh asesor. Admin tidak dapat mengubah data pada form penilaian mandiri tersebut. Pada menu simpulan level, admin dapat melihat rekapitulasi hasil penilaian mandiri. Setelah yakin, admin dapat mengirimkan hasil penilaian mandiri kepada evaluator jenjang 1 dengan mengklik tombol proses data ke evaluasi jenjang 1. Pastikan hasil penilaian mandiri sudah lengkap dan sesuai dengan standar sebelum melanjutkan kunci data. Penilaian mandiri telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, admin bertugas untuk membuat pernyataan tanggung jawab atas hasil penilaian kapabilitas APIP dan permohonan evaluasi atas hasil penilaian mandiri, lalu mengirimkannya kepada perwakilan BPKP setempat. Nah, gimana Sobat APIP? Setelah menyimak tutorial penilaian mandiri melalui aplikasi penilaian kapabilitas APIP, apakah Sobat APIP sudah paham dan siap melakukan pengisian form penilaian mandiri? Pastinya sudah siap, bukan? Jangan ragu ya, kami dari BPKP akan siap membantu. Terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, and share konten ini, dan jangan lupa follow akun Instagram official BPKP. Sampai jumpa!